manusia itu seneng sombong. Kita seneng sombong apa seneng tawadhu? Jujur, maunya kalau dilihat orang kita gagah apa rendah? Segala cara dilakukan supaya kita tampil gagah, betul? Pernah nggak terlintas di pikiran kita, aku ingin tampil apa adanya supaya kelihatan sederhana? Pernah nggak? Kalau itu nggak perlu banyak biaya. Lah memangnya kaca cermin di rumah kita, bedak, lipstik, segala macam itu pingin tampil rendah apa gagah? Walaupun gagah cantik istri itu buat siapa? Buat acara kondangan. Di kondangan tuh yang banyak yang ada tuh suami apa orang lain? Wajibnya istri itu membahagiakan suami apa bahagiakan orang lain? Semua fasilitas kecantikan mulai shadow, lipstick, wah semuanya itu hanya dalam rangka menyenangkan orang. Aneh toh? Apa urusannya? Padahal selama ini ibu ingin disenangkan sama orang lain apa sama suami? Jangan salahkan kalau nanti suami juga ingin menyenangkan orang. Oh, udah maneti heula atuh sok model. Nah, ada beberapa hal yang membuat manusia menjadi sombong. Nasab, jabatan, kekayaan. Diingatkan oleh Allah bahwa semua kemuliaan, semua kebaikan, semua penghormatan yang kamu miliki itu bukan kamu yang bikin, anugerah dari Allah. Maka kamu harus tawadhu. Tawadhu'nya bagaimana? Allahu Akbar. Dengan sholat supaya kita tawadhu. Maka dalam sholat ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Saya ulangi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Semua penghormatan, penghargaan, semua keberkatan, semua kerahmatan dan semua kebaikan itu milik kita, cuma dikasih sedikit dan sebagiannya dipinjem. Dikasih minjem. Maka orang dianggap bisa meraih ketakwaan lewat sholat jika sholatnya telah membentuk pribadi yang tawadhu. Nah, sekarang saya tanya, yang tawadhu itu yang mengunjungi apa yang dikunjungi? Ayo. Yang disebut tawadhu dan mulia itu yang datang apa yang dikunjungi? Maka jangan heran kalau nanti ada orang yang salah karena kaidahnya salah. Orang itu mau tamunya orang hebat-hebat. Bukan, yang hebat itu orang yang sering bertamu ke rumah orang, silaturahmi, dibalikan. Ayo. Kita kan gitu, wah dia adalah seorang wali, dia orang hebat karena dikunjungi orang-orang besar. Nanti dulu, nilai orang yang dikunjungi itu cuma dapatnya paling 10% pahala, yang mengunjungi 90% pahala. Mending yang mana? Tapi kan kurang keren kalau kita datang ke rumah orang miskin. Justru itu perintah Allah. Tib summa silur rahman. Nanti kita bahas itu Al-Syamsiyah tuh. Al-Syamsiyah. Perintah Allah itu silaturahmi. Walaupun nanti ada ikramud duyuf. Dia. Yang namanya takwa itu apa sih? La'allakum tattaqun. Takwa itu adalah akhlakul karimah. Nah, berarti orang yang mulia di hadapan Allah siapa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ada tampilan baik akhlaknya. Itu aja. Nggak rumit kita kok.
Jangan mencari kaidah yang sulit. Ada orang yang datang silaturahmi, ada orang yang didatangi, yang lebih mulia yang silaturahmi. Makanya tuan rumah jangan kalah. Dia sudah menang nih 90, gua kasih makan biar gua menang nih. Itu caranya. Makanya kalau kita kedatangan tamu, hitung nih, kalah nih kita nih. Gimana caranya tamunya betah, kasih makan yang enak, tahan, jangan buru-buru pulang. Tuh dia sebenarnya. Kadang-kadang yang gak sabaran bini. Ya, Pak, tamu mau pulang ditahan-tahan, lu kagak ngerti gua mah lagi nyusun kumpulin pahala lo. Biar aja suruh pulang dia, capek gua. Ini upama aja, kalau rumah saya nggak pernah kayak gitu. Itu kan bahasa yang saya bahasakan sendiri gitu loh. Karena apa kaidahnya, namanya tamu itu katanya minta dijamu. Masya Allah. Nggak apa-apa, bahagianya begitu kan. Jadi kalau ada tamu itu kita sudah kalah. Boleh aku kalah ronde pertama, tapi ronde terakhir aku pemenangnya. Berjuanglah. Tamunya juga nggak mau kalah. Besok gua kemarin kalah nih, balik lagi dah. Gua bawa rokok 1 pak dah. Tuan-tuannya mikir, daripada gua kalah mending kabur aja dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau melihat di sini, mana yang lebih mulia? Yang memberi atau yang meminta? Yang memberi atau yang meminta? Yang mencium tangan apa yang dicium tangan? Yang mencium apa yang dicium? Awas. Udah awas kita. Yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi lebih mulia daripada yang di. Tapi umumnya kita lebih semangat memberi atau semangat diberi. Segala cara kita tampil supaya diberi sama orang kan. Kenapa kita tidak berjuang habis-habisan supaya tiap hari kita memberi kebahagiaan pada orang lain? Ya. Allah senang kepada orang yang menyenangkan saudaranya. Maka berikanlah kesenangan pada saudaramu yang tidak melanggar syariat tentunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang dicium tangan itu karena dihormati. Tapi yang mencium tangan dia selain takziman menghormati orang, ngalap barokahnya, ditarik tuh berapa pulsa tuh. Pulsa barokahnya diambil sama dia. Kalah kita. Maka jangan enak aja cium bolak-balik habis loh sama dia. Ya, dia dapat barokah. Tapi kita dapat apa? Maka orang yang dicium tangannya itu jangan mau kalah. Saya harus dapat pahala. Apa yang paling besar? Doakan. Makanya ketika dicium tangannya, bacakan doa. Bacakan doa. Tapi jangan ngomong-ngomong, pegang tangan gue doain dong. Jangan. Timbang-timbang 1000 pakai rekening segala rupa. Pakai bon segala, pakai apa namanya kwitansi, ampun dah. Jangan cium tangan. Qasidah Rabbi yassir wa sahhil barik, ya Allah mudahkan orang ini, berkahi hidupnya orang ini. Itu yang kita baca. Menang kita di situ. Akhlak. Jadi ibadah kita ini tujuannya supaya kita berakhlak. Silaturahmi lebih baik daripada kunjungi, walaupun nanti pada akhirnya bisa saja pemenangnya yang kalah di awalnya menang di ujungnya. Kan banyak para petinju yang di-KO di awalnya, jatuh di awalnya, tapi kemudian bangkit dan akhirnya lawannya yang nyesel. Kenapa? Sabar dan dia telaten mencari celah untuk menang. Bersahabatlah dengan orang-orang yang senantiasa
semakin membuat kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin cinta dengan kebaikan. Hamba yang dimuliakan, akhlak ya. Jadi akhlak. Kita akan melihat orang sekarang, terlihat mana orang yang agamanya sudah berbuah, mana yang agamanya masih kuntet. Kelihatan. Rajin sholatnya, buahnya ada belum? Tawadunya ada belum? Nah, kita harus berlatih pelan-pelan. Kita orang pada suka tidak usah merasa hina direndahkan orang. Kan walaupun kita rendah gitu loh. Ya kan? Walaupun kita mulia di hadapan siapapun, kalau bisa sembunyikan kemuliaanmu supaya apa? Semakin tulus hatimu dalam melayani orang banyak. Nabi aja nggak marah kok disalah-salahkan orang. Nah, orang itu nggak ngerti. Sekali waktu Nabi masuk komplek makam kuburan. Karena Nabi biasa datang ke kuburan biasa. Karena ziarah kubur itu mengingat kita kepada kematian. Kita kan lebih banyakkan ke mallnya supaya apa ya? Macam-macam lah. Ketika masuk kuburan ada orang yang sedang menangis di situ. Bu, sabar ya, jangan nangis. Karena penampilan Rasulullah tidak ada tanda-tandanya pakai apa gitu. Enggak, atau bawa tasbih 2 meter. Enggak ada, harus biasa aja. Nah, ibunya tidak tahu. Kamu tuh tidak merasakan apa yang kurasakan. Ini anakku mati. Wah, mau ngomong aja. Rasul mah jalan be. Enggak bilang, kamu ngerti enggak? Saya ini al-anu bin anu al-anu. Enggak. Saya ini Rasulullah loh. Kamu tuh nasab gak jelas aja gitu. Enggak ada. Pergi ya. Dari Jawa ada orang dengar. Waduh kacau nih uang nih. Bu, lu tahu nggak? Apa? Itu tadi Rasulullah bentak-bentak loh. Rasulullah itu. Waduh. Tapi Rasul nggak main kepret aja. Ngomong lagi lo. Gua kan nasihatin lo. Ajar sama ibu. Maaf Rasulullah. Tadi saya tidak tahu panjenengan yang bicara ke saya. As-sabru inda sadamatil ula. Bu, yang namanya sabar itu pada hentakan pertama. Nah, sekarang mah ibu udah kehilangan sabar tadi kan. Walaupun minta maaf ya udah, gitu kan nggak apa-apa. Dimaafkan sama Rasulullah. Rasul itu orang nggak minta maaf juga dimaafkan. Bahkan orang yang berdosa pada beliau, salah pada beliau bukan cuma dimaafkan, didoakan. Kurang apa? Orang lemparin batu ke dia kok, sampai tanggal giginya kok. Luka tubuhnya bergores-gores berdarah-darah. Tapi dia doanya bagus sama orang itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bimbing bangsaku karena mereka orang tidak tahu. Kita kan enggak lempar gue mampus loh. Enggak Nabi. Nah. Ya Allah, hancurkanlah rumah tangganya. Enggak begitu. Berikanlah penyakit yang tidak sembuh-sembuh nih orang lemparan batu ke saya. Enggak ada. Hah? Itu dua. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bimbing bangsaku karena mereka orang-orang tidak tahu. Kalau kau merasa benar dengan misimu, lalu orang lain tidak menerima misimu, doakan mereka. Siapa tahu tidak cukup dengan mulutmu, tapi ampuh dengan doamu. Itu pada suka. Orang dapat hidayah itu tidak selamanya dengan mulut kita. Kenapa? Bisa jadi mulut kita kan kagak enak didengarnya. Itu Rasulullah. Karena apa? Rasul itu hamba dan beliau anehnya itu tidak mau dibangga-banggain. Keren orang enggak. Apalagi aku abdan syakur. Aku ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur. Hamba dan sebutan yang paling bahagiakan itu apa? Abdullah wa Rasul. Jabatanku memang Rasul Allah, utusan Allah, bukan utusan khusus ya. Itu kan Prabowo kalau itu ya. Dan hambanya. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Dia sebut Rasulnya karena jabatan. Dia sebut hamba Allah karena kehinaan diri di hadapan Allah. Seperti itu.
pada suka wajib ini, wajib melakukan ini, belajar biar contoh buat yang lain, biar bisa jadi garam. Namanya garam tidak perlu banyak memang, tidak perlu banyak memang, dan selamanya juga garam tidak pernah kelihatan dan tidak pernah disebut garamnya. Ini sayur garam tidak ada. Kepala manyung ya ndas manyung, pecel lele, tapi pecel mana yang tidak butuh garam? Garam tidak pernah tersebut, bahkan jangan tersebut, dilihat pun tidak akan kelihatan ketika jadi sayur, tapi semua butuh dengan garam. Jadilah garam-garam dunia yang dengan itu diawetkan ikan-ikan mati. Kita ini garam dunia, ketika orang-orang mati hatinya, kita yang merawatnya. Tapi masalahnya apa yang akan terjadi jika garam itu sendiri sudah menjadi tawar? Ini ada ucapan Nabi Isa. Kita jadi garam-garam dunia, tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Kebanyakan garam juga nanti malah nggak ada yang doyan. Tapi kita perbanyak produk garam supaya satu saat jika orang membutuhkan garamnya sudah standby.